Banyak di antara kita yang kurang bersyukur atas nikmat berupa Indonesia. Indonesia ini salah satu nikmat anugerah pemberian Tuhan yang paling agung. Kita tidak pernah meminta. Kita lahir di sini, udara yang kita hirup udaranya Indonesia. Air yang kita minum, makanan, tumbuhan atau tanaman yang kita konsumsi semuanya tumbuh di Indonesia. Itu artinya darah kita, daging kita, ini semuanya Indonesia. Adalah tidak bijaksana, adalah sangat keliru kalau kita kemudian menolak kenyataan bahwa kita Indonesia dan mohon maaf kepingin menjadi selain Indonesia. Misalnya, mohon maaf, kepingin menjadi Arab, kepingin menjadi Barat misalnya, kepingin jadi Eropa dan lain-lain, padahal kita lahir di Indonesia. Oleh karena itu, oleh karena bahwa kita diperintah, ditugasi oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk menjadi Indonesia, dan memang Indonesia ini adalah rumah kita, didirikan oleh para pendiri, bahkan tidak sedikit diantaranya adalah para ulama tokoh agama. Mereka, para pendahulu kita itu berbesar hati untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai nation, sebagai religion state, negara agama, tetapi menginginkan Indonesia menjadi negara bangsa. Bahkan di pembukaan UUD 45 disebutkan bahwa negara didirikan berdasarkan daulat rakyat. Sekali lagi, didirikan berdasarkan daulat rakyat, bukan agama, apalagi yang di bawah agama, ormas misalnya ya. Oleh karena itu segala bentuk, misalnya ngapunten ini, segala bentuk penyalahgunaan agama, mohon maaf, politisasi agama, ini inkonstitusional, bertentangan dengan konstitusi kita, sebab kita bukan negara agama. Kalau salah nanti mohon dikoreksi. Baik, oleh karena itu jelaslah bahwa bahkan di Piagam Jakarta 7 kata rela dihapus oleh para pemimpin ya, para pimpinan BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. 7 kata itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini para pendiri bangsa ini berbesar hati untuk membuang 7 kata ini, oleh karena kita sudah sepakat bahwa kita adalah negara bangsa. Negara betul berketuhanan, menjunjung 3 agama, tapi kita negara bangsa. Maka jelaslah kalau merujuk kepada momen bersejarah yang baru saja kita peringati, yakni Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Di sana para pemuda tidak menginginkan kita menjadi satu agama. Kami putra dan putri Indonesia mengaku beragama satu, mboten, tidak. Mereka para pemuda itu, para inspirator kita itu menginginkan kita menjadi satu bangsa, satu bahasa, satu tumpah darah atau satu tanah air, yakni Indonesia. Oleh karena itu jelaslah bahwa Indonesia kita ini, kan nggak usah repot-repot bicara nasionalisme, nggak usah. Pokoknya Indonesia ini rumah kita. Bapak ibu kita dulu, pendahulu kita yang mendirikan. Siapapun yang mau merusak ini, kita jaga bersama-sama.
Tentu tanggung jawab ini bukan semata-mata tanggung jawab TNI Polri, tidak ya, tapi juga tanggung jawab kita bersama, khususnya tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan tokoh pemuda, milenial harus terlibat untuk merawat kebinekaan kita ini.